Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم. Ya masyarul mu'minin rahimakumullah. Tidak terasa kita saat ini sudah berada di awal tahun 1446 Hijriah. Maknanya bahwa umur kita sudah berkurang 1 tahun. Waktu kematian kita sudah semakin dekat. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita siap untuk menghadapinya? Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Hasyr, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan persiapkanlah untuk hari esok. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah mengetahui apa-apa yang kalian kerjakan. Ayat ini memerintahkan kepada kita untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi hari esok, hari setelah kehidupan dunia ini. Karena kita semuanya hidup di dunia ini hanyalah sementara. Kita semuanya akan kembali kepadanya. Setiap umat pasti akan datang kepadanya ajal. Dan jika ajal itu datang, maka tidak ada satupun yang mampu mengundurkan atau memajukannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa likulli ummatin ajal. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Dan setiap umat akan datang kepadanya ajal. Dan jika telah datang kepadanya ajal, maka tidak bisa diajukan ataupun diundurkan. Kematian adalah satu yang misteri. Tidak ada seorang pun yang mengetahui kapan dia akan kembali. Dan kematian itu jamaah sekalian tidak memandang dia masih muda ataupun dia sudah tua. Kematian itu datang tidak melihat dia kaya atau miskin. Jika telah tiba kepadanya ajal, maka tidak ada satu orang pun yang mampu menghalang-halanginya. Sebanyak apapun harta kita, tidak akan mampu menyogok malaikat Israel untuk menunda kematiannya. Dan rumah yang megah dan kokoh tidak akan mampu membentengi kedatangan malaikat Israel kepadanya. Maka jika telah datang kepadanya ajal, maka tidak akan bisa diajukan ataupun diundurkan. Oleh karena itu, di awal tahun ini, momen yang sangat tepat bagi kita untuk evaluasi diri. Momen yang sangat tepat bagi kita untuk bermuhasabah diri. Karena sahabat Umar radhiyallahu an, beliau mengatakan bahwasanya hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum kau dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa yang Allah titipkan kepada kita, semuanya itu akan dihisab olehnya. Sebagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dengan sanad yang sahih. Beliau bersabda, "La tazalu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta
yus'alu an umri fima afnahu wa an ilmihi fima fa'ala wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu wa an jismihi fima ablahu. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba nanti pada hari kiamat hingga dia ditanya tentang umurnya, untuk apa dia habiskan. Ya Allah, ternyata jamaah sekalian, tatkala Allah menitipkan kepada kita umur, ternyata itu semuanya kalau akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa umur kita habiskan? Kemudian yang kedua jamaah sekalian adalah an ilmihi fima fa'ala. Tatkala Allah memberikan kita ilmu ini loh, kita gunakan untuk apa? Kita amalkan untuk apa? Karena pada hakikatnya tatkala kita diberi pengetahuan oleh Allah, dengan keilmuan itu kita akan dihisab, kita akan dimintai pertanggungjawaban. Dengan ilmu itu kita gunakan untuk apa? Apakah ilmu yang Allah berikan kepada kita ini kita gunakan untuk hal-hal yang menjadikan Allah ridho kepada kita, atau justru kita gunakan untuk menyombongkan diri, atau justru kita hanya dengan ilmu itu kemudian kita gunakan untuk mengejar dunia? Ya Allah. Dan yang ketiga jamaah sekalian, an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Tentang harta, kita dapatkan dari mana harta itu, dan kemudian dibelanjakan untuk apa? Maka berhati-hatilah dengan harta, karena harta yang Allah titipkan kepada kita itu semuanya akan dihisab. Dari mana kita dapatkan harta itu? Maka carilah harta dengan cara yang halal, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan mencari harta dengan segala cara demi mendapatkan kenikmatan yang sementara di dunia. Karena apa yang kita dapatkan kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Dari mana harta itu kita dapatkan? Dan tidak berhenti di situ jamaah sekalian. Ternyata apa yang kita dapatkan itu pula kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Untuk apa harta kita itu dibelanjakan? Apakah harta kita dibelanjakan di jalan Allah? Ataukah justru kita gunakan untuk foya-foya, kita gunakan untuk hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala? Selanjutnya adalah an jismihi fima ablahu. Tentang tubuh kita ini yang Allah berikan kesempurnaan pada jasad kita, kelak juga akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Untuk apa badan kita, jasad kita ini kita gunakan? Karena semua yang kita miliki itu kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jamaah sekalian, marilah di momen awal tahun baru ini kita bermuhasabah diri sebagai bekal untuk memperbaiki diri. Karena apa yang Allah titipkan kepada kita, kelak itu semuanya akan dimintai pertanggungjawaban olehnya. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah sebagai bekal kita dalam menghadapi kematian adalah kita harus senantiasa istiqomah untuk mengisi waktu kita dengan taubat dan berbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak tahu, kadang kita berbuat dosa di hadapan Allah. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita bahwasanya kita diperintahkan oleh beliau untuk senantiasa istighfar dan bertaubat kepadanya. Sebagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallahi la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaum akthar min 70 marrah." Demi Allah, sungguhnya saya mohon ampun dan bertaubat kepada Allah dalam sehari itu lebih dari 70 kali. Oleh karena itu, logikanya kita sebagai umatnya yang tidak terlepas dari salah dan dosa, maka seharusnya lebih banyak dari apa yang beliau amalkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.